Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Bapak Ibu jemaah taklim rahmatullah, mari pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama mengkaji kitab Al-Minah Al-Aliyah di Bayani As-Sunnah Al-Yawmiyah yang ditulis oleh Abdullah bin Hamud Al-Furai. Untuk itu monggo sesarengan kita wiwiti kanthi maos bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kemarin saya sudah membaca atau sudah menyampaikan atau meringkaskan karena kalau saya baca semuanya kayaknya lama sekali. Kemudian saya ringkaskan beberapa poin yang perlu saya sampaikan menurut saya, dan sampailah kita kepada pembahasan sudah tentang sunnahnya, tapi masih ada beberapa pengantar yang ingin saya sampaikan terkait dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi sunnah itu yang kemarin kami sampaikan, sunnah itu merupakan satu wasiat yang Allah berikan kepada, yang Rasul berikan kepada kita. Jadi Rasulullah ketika sedo itu meninggalkan berwasiat atas dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahku. Nah, sunnah di sini, kalau Al-Quran sudah tidak ada perdebatan, karena memang Al-Quran itu adalah sesuatu yang sudah mutlak ya. Mutlak artinya kebenaran dan keorisinalannya itu dijaga oleh Allah sendiri gitu. Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaga. Jadi Al-Quran sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Tidak mungkin Al-Quran itu dipalsukan, karena ketika akan dipalsukan pasti ketangkep, pasti ketahuan begitu. Itu garansi langsung dari Allah begitu. Tidak seperti kitab-kitab dahulu ya. Kalau kitab-kitab sebelumnya dipalsukan, Allah biarkan. Tapi untuk Al-Quran dijaga. Nah, yang kedua adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Dan sunnah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu bukan sunnah yang dalam makna fikih ya, bukan makna fikih. Makna fikih itu artinya yang diamalkan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Itu sunnah dalam makna fikih. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah terkait dengan wasiatnya. Nah, tetapi terkait dengan yang kita bahas adalah sunnah secara fikih. Jadi kalau kita melaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tetapi kemudian itu tidak bermakna kalau begitu ringan maknanya. Tidak seperti itu. Jadi tidak meringankan makna sunnah ini. Karena saya khawatir ketika sunnah itu diringankan, maka kemudian ketaatan kita kepada Rasulullah menjadi ringan bobotnya. Baik, kemudian saya mulai dari perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, mengatakan bahwa Ibnu Atha berkata, barang siapa yang mewajibkan dirinya untuk komitmen dengan adab-adab sunnah, maka Allah akan menerangi hatinya dengan cahaya ma'rifah, pengetahuan. Tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada mengikuti sang kekasih Nabi Muhammad SAW dalam berbagai perintah, perbuatan maupun akhlaknya. Begitu okay? Jadi ada satu jaminan ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka ada ma'rifah. Kita akan mendapatkan ma'rifah. Ma'rifah itu cahaya. Jadi kita sering dalam sebuah permasalahan itu kan gelap ya. Baik permasalahan yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya dunia, kita sering merasa gelap. Nah, ketika kita sudah terbiasa melakukan amalan sunnah, maka Allah akan memberikan ma'rifat kepada kita, akan memberikan cahaya kepada kita, sehingga dilalah idenya itu meletik gitu.
Dilalah ada ide ini, oh kalau begitu saya begini. Ma'rifah ini yang sangat mahal ketika kita mengamalkan amalan sunnah. Begitu, itu kata Ibnu Atha. Kemudian tentang buah dari mengikuti sunnah, secara singkat saya sampaikan. Yang pertama adalah mencapai tingkat mahabbah. Mahabbah itu cinta. Bapak Ibu rahimakumullah, mahabbah ini kita maknai dari dua sisi. Maksud saya, ketika kita melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW, maka kita akan semakin cinta kepada Rasulullah. Begitu. Saya ulangi ya. Ketika kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan semakin mencintai Rasulullah. Dan saya kemarin sudah menyampaikan bahwa mencintai Rasulullah itu menjadi salah satu syarat masuk surga. Begitu. Maka ketika kita tidak memenuhi syarat mencintai Rasulullah, dalam tanda petik, pantaskah kita memasuki surga gitu. Nah, oleh karena itu, amalan yang kita lakukan, amalan sunnah apapun bentuknya, yang nanti semoga kita semua membahasnya, maka itu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita mau masuk ke masjid menggunakan kaki kanan misalkan. Kenapa? Saya mengikuti Kanjeng Nabi, saya mengikuti sunnahnya Rasul. Saya mengikuti majelis taklim. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan begitu. Kenapa saya berbicara secara baik? Karena Rasulullah mengajarkan begitu. Apa-apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu alasannya satu, karena kita mengikuti sunnahnya Rasulullah. Kalau sudah demikian, maka kecintaan kita kepada Rasulullah akan semakin bertambah. Dan subhanallah ya, ketika kita sudah mencintai Rasulullah, maka dalam tanda petik kita akan memiliki kriteria lah untuk memasuki surga itu. Dan dimensi kedua, begitu kita mengamalkan amalan sunnah itu, maka kemudian Rasulullah akan mencintai kita. Jadi kita mencintai Rasulullah dan Rasul mencintai kita. Kelop jadi. Dan itulah umat yang kemudian dipanggil pada saat dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kan Rasulullah mengumpulkan. Siapa yang dikumpulkan? Umatnya. Umatnya itu siapa? Umatnya yang mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah SAW. Begitu. Nah, jadi alangkah indahnya ketika kita bisa melaksanakan amalan sunnah dengan niatan yang benar. Bukan karena refleks ya, tapi memang kita niat untuk mengamalkan sunnah. Walaupun karena saking biasanya kita kemudian menjadi akhlak, menjadi karakter, itu baik-baik saja, sangat bagus begitu. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan meraih ma'iyatullah, atau ma'iyah itu kebersamaan dari Allah. Jadi kita merasa bahwa ketika kita melaksanakan amaliyah sunnah, itu kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, begitu kita merasa diawasi oleh Allah, maka ini adalah sistem kontrol kepada diri kita yang paling dahsyat. Paling ya, saya mengatakan paling. Sistem kontrol yang paling sempurna itu adalah sistem kontrol yang Allah berikan kepada kita. Begitu. Kemanapun kita pergi, kita merasa dikontrol oleh Allah. Begitu kita ada masalah, kita juga merasa punya Allah. Begitu. Ketika kita mau bermaksiat, nggak enak karena ada Allah. Ketika kita ada masalah, tenang aja, kan ada Allah yang mau bantu saya. Jadi selalu kita tenang, maka kehidupan seorang mukmin itu tenang. Dan ini merupakan buah dari ketika kita terbiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah ya, asik banget. Kemudian yang ketiga adalah pengabulan doa. Pengabulan doa yang merupakan ekspresi dari cintanya Allah kepada kita. Begitu. Begitu Allah sudah mencintai kita, clear, rampung urusan. Ya. Jadi sebenarnya yang sangat kita harapkan di kehidupan kita adalah cintanya Allah dan Rasulnya. Karena begitu Allah sudah mengklaim mencintai kita, rampung urusan. Semua urusan selesai. Kenapa? Karena tangan yang kita pakai adalah tangannya Allah. Mata yang kita gunakan untuk melihat, matanya Allah. Artinya selalu terkontrol, selalu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, pengabulan doa, bayangkan kalau misalkan setiap kita berharap, setiap kita berdoa, Allah kabulkan. Alangkah bahagianya kita. Nah, tapi pasti bagi orang-orang yang beriman, doanya itu juga doa-doa yang indah gitu ya. Doa sing ora nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Baik. Itu sebagai pengantar dan
pengantar penutup adalah dua wasiat dari Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi sebagai penulis banyak, ya, beliau sempat menulis banyak. Yang kita bahas apa kemarin? Kita bahas Imam Nawawi itu kita sudah selesai menghatam kitab hadis arba'in, ya. Hadis arba'in itu ada 42, sudah kita khatamkan berapa Ramadan saya lupa. Dua Ramadan selesai. Sudah khatam. Dan yang terakhir saya ingat sekali penutup dari pembahasan itu saya bilang begini. Jika 42 hadis ini kita amalkan, maka kita sudah menjadi seorang mukmin yang sempurna, saya bilang gitu. Jadi subhanallah, ya. Baik. Nah, beliau Imam Nawawi rahimahullah, beliau berpesan begini terkait dengan amalan-amalan sunnah. Pesan beliau begini, yang pertama, janganlah Anda meninggalkan satu sunnah pun kecuali Anda telah melaksanakan meskipun hanya sekali. Ya, saya ulangi, janganlah Anda meninggalkan satu sunnah pun kecuali Anda telah melaksanakan meskipun hanya sekali. Begitu. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa sunnah terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau nyanda saya juga tidak tahu sampai di mana. Tapi ketika kita sudah tahu kalau itu sunnah, jangan ditinggalkan secara mutlak. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menganjurkan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian, maka lakukan sesuatu. Maka laksanakan. Apabila aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, diperintahkan. Perintah itu bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah, ya. Bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah. Maka laksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya, begitu kita sudah diperintahkan, walaupun itu secara fikih bermakna sunnah, kita masih punya kewajiban untuk melaksanakan secara mutlak. Walaupun mastata'tum, ya, mampunya, semampu kita. Maka sekali lagi, kalau kita sudah tahu tentang itu, maka jangan meninggalkannya secara mutlak. Minimal pernah melaksanakan sekali, minimal sekali, ya. Jangan sampai ditinggalkan. Itu pesan Imam Nawawi yang pertama. Yang kedua, apabila telah memberikan nikmat, Allah telah memberikan nikmat kepada Anda berupa ketaatan dan Anda telah menjadikan orang yang terbiasa dengan ketaatan itu. Lalu pada satu hari ketaatan itu terlewatkan olehmu, maka hendaklah Anda berusaha untuk mengerjakan jika ketaatan itu termasuk yang bisa diqadha. Maksudnya begini, dari beberapa tulisan yang agak panjang itu, intinya beliau mengatakan begini, jangan terbiasa untuk meninggalkan satu amalan sunnah yang sudah menjadi komitmen kita. Contoh misalkan, kita sudah terbiasa untuk sholat witir, begitu. Sholat witir setiap hari begitu. Begitu kita tinggalkan sekali, maka saran beliau kalau bisa diqadha. Tapi kan nggak ada kata witir, maka bisa dikonversi. Dalam riwayat yang lain, ada dalam cerita yang lain, para beberapa ulama salaf itu, jika saya tidak sempat sholat witir, sholat malam, maka saya biasanya mengqadha dengan sholat duha yang sangat panjang, yang banyak gitu, yang panjang. Begitu. Artinya kita harus memiliki perasaan bersalah ketika kita sudah terbiasa melaksanakan amalia sunnah itu, kok kemudian tertinggalkan karena satu alasan, maka segera diqadha kalau ada qadha. Misalkan begini, contoh yang bisa diqadha begini, saya berkomitmen setiap sholat Jumat itu saya masukkan canceleng, cek komitmen, dan komitmen itu bagus. Komitmen masukkan canceleng, jelek. Suatu saat saya kelupaan. Nah, sedekah itu kan bisa digantikan tidak hanya di situ. Maka begitu saya pulang, saya ambil uang, segera berikan uang ini kepada siapa, begitu. Itu namanya mengqadha. Dalam mengkonversi, ya, mengkonversi lah. Baik, itu pesannya Imam Nawawi, dua hal itu terkait dengan amalan sunnah. Baik, kita akan mulai dari sunnah-sunnah yang mau kutah atau sunnah yang telah ditetapkan secara waktu. Jadi waktunya itu, ya waktu hanya itu, begitu ya. Baik, kita akan mulai dari pada saat Rasulullah bangun, ketika bangun, ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa hal di
di tulisan ini itu sudah digaransi tentang kesahihannya. Jika itu hadisnya dhaif atau ada perbedaan, itu akan diterangkan di sini. Nah, tapi untuk beberapa hal saya sengaja tidak akan bahas karena akan dibahas di forum yang lain. Misalkan sunnahnya wudhu dan seterusnya tidak akan kita bahas. Tapi saya akan mencoba membahas beberapa sunnah yang mungkin cukup bermakna bagi kita secara umum saja dulu. Baik, yang pertama, saat bangun tidur dan amalan-amalan Nabi setelah bangun. Jadi bangun tidur itu Rasulullah ngapain? Begitu ya. Dari Ibu Abu Zaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi bangun di malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Jadi ketika bangun, pertama kali yang dilakukan adalah bersiwak. Begitu ya, bersiwak itu sikat gigi. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, saya ingin menyampaikan sesuatu yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu, itu kan tergantung niatannya ya. Hadis pertama di Arba'in itu adalah innamal amalu binniyat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bersiwak dengan niatan untuk membersihkan mulut, maka yang kita dapatkan apa? Mulut kita bersih. Ketika kita bersiwak dengan niatan agar mulut kita segar, yang kita dapatkan mulut kita segar. Dan ketika kita bersiwak dengan niatan untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, maka kita dapat yang tadi saya sampaikan tadi. Ada mahabbah lah, ada macam-macam itu. Nah, maka mulai besok, begitu kita mau bersiwak, bangun tidur, sikat gigi, mari kita niatkan, bismillah, saya bersiwak karena saya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Clear. Kita dapat mulut yang bersih, kita dapat mulut yang segar, kita dapat pahala. Sama dengan puasa kan. Puasa itu ketika kita niatin untuk mendapatkan kesehatan, maka kita mendapatkan kesehatan, tapi nggak dapat pahala. Tapi ketika kita meniatkan untuk mengikuti kewajiban dari Allah dan Rasulnya, maka kita mendapatkan pahala, menuntaskan kewajiban, mendapatkan kesehatan. Nah, maka itulah pentingnya niatan ya. Itu yang pertama. Jadi membersihkan mulut dengan siwak atau bersikat gigi. Kemudian yang kedua adalah membaca zikir dengan zikir bangun tidur. Dari Sahih Bukhari dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau membaca Bismikallahumma amutu wa ahya. Dan denganmu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu. Itu zikir yang dibaca oleh Rasulullah ketika bangun tidur ya. Jadi bangun tidur kita berdoa. Mohon maaf, tadi saya membaca Bismikallahumma amutu wa ahya. Bapak Ibu rahimakumullah, sangat mungkin tentang bacaan-bacaan ini itu bukan menjadi bacaan tunggal ya. Di hadis lain mungkin ada bacaan dengan teks lain dan itu sah-sah saja, disumanggakan. Cuma di buku ini disampaikan teks yang seperti itu. Jadi ketika bagaimana dengan bacaan ini? Oke, asal ada hadisnya, ikuti yang terserah mau yang mana, tidak apa-apa. Itu bukan ikhtilaf, tetapi itu pilihan. Jadi seperti ketika kita itidal itu kan doanya banyak. Ada mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya begitu. Ada itu bacaan setelah Rabbana walakal hamd. Itu kan bacanya banyak ya. Ada seperti yang tadi saya baca, ada yang Rabbana walakal hamd, kemudian hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Banyak bacaannya. Nah, itu pilihan. Monggo silakan dipilih. Termasuk yang iftitah juga begitu. Iftitah itu pilihan. Jadi bukan menurut mazhab siapa, tidak, tapi itu pilihan. Jadi ada pilihan dengan wajatu, ada yang pilihan dengan ya, satunya. Itu pilihan, monggo silakan dipilih yang mana ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah mengusap bekas tidur dari wajahnya. Tidur di sini kan, ini ada bekas ini, nah silakan diusap begini. Begitu. Kemudian memandang ke langit. Bukan langit-langit, tapi langit ya, langit. Jadi keluar melihat langit gitu. Nanti ada bacaannya. Dirangkum. Yang kelima, membaca 10 ayat terakhir dari surat
Ali Imran. Baik, saya bacakan ketiga sunnah tersebut terangkum dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, bahwasanya pada suatu malam dia, Ibnu Abbas, pernah bermalam di rumah Maimunah, istri Nabi, yang merupakan bibinya dari pihak ibu. Maka dia berbaring di sisi lebarnya bantal, sementara Nabi dan istrinya berbaring pada sisi panjangnya. Rasulullah pun tidur hingga pada tengah malam, atau kurang sedikit, atau lewat sedikit. Beliau bangun dan duduk sambil mengusap sisa kantuknya yang ada di wajah. Ya mungkin bahasa kita ucek-ucek ya. Dengan tangan kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Surat 10 terakhir surat Ali Imran itu apa bacanya? 10 surat terakhir Ali Imran itu yang inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil lail dan seterusnya. Itu ya. Nah, kemudian setelah itu beliau berdiri menuju gariba. Gariba itu tempat air yang terbuat dari kulit. Kemudian beliau berwudu dengan memperbagus wudunya. Disempurnakan ya, disempurnakan wudunya. Kemudian beliau berdiri dan melaksanakan sholat. Dalam riwayat Muslim disebutkan, maka Nabi bangun di akhir malam, kemudian beliau keluar lalu melihat ke langit. Jadi keluar, kemudian melihat ke langit begitu. Kemudian beliau membaca inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil lail wal ardi wa ikhtilafil lail dan seterusnya, begitu ya. Baik, kemudian yang ke-6, mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali, mencuci tangan. Ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan ke tangannya dalam bejana air ya, hingga dia membasuhnya sebanyak 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangan itu menginap. Begitu. Jadi mencuci tangan dulu, sebelum melakukan hal yang lain. Kemudian yang ke-7, menghirup air ke hidung, istinsyak dan mengeluarkannya atau istinthar sebanyak 3 kali. Begitu. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah dikatakan, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia beristinsar 3 kali, karena setan bermalam pada batang hidungnya. Jadi setan itu nek bermalam itu di mana? Di hidung. Nah, di hidung itu kemudian dia bisa keluar dengan istinsar, dengan memasukkan air ke hidung, dia keluar gitu. Dalam Al-Bukhari disebutkan, apabila salah seorang dari kalian bangun tidurnya lalu berwudu, maka hendaklah ia beristinsar tadi ya. Baik itu, kemudian sunnah berikutnya adalah berwudu ya. Berwudu seperti biasa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada dibahas tentang bermacam-macam sunnah wudu. Tapi insyaallah ini sudah dibahas oleh Ustadz Denis ya, tentang sunnah berwudu. Ada bersiwak, kemudian membaca basmalah, mencuci kedua telapak tangan 3 kali, mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri, kemudian berkumur dan berintisyak ya. Kemudian bersungguh-sungguh dalam berkumur. Bersungguh-sungguh itu enggak cuma waton basahin mulut, tidak, tapi bersungguh-sungguh gitu ya, bersungguh-sungguh. Oke, itu sudah dibahas di forum yang lain. Kemudian kita masuk yang kedua, sunnah yang berikutnya, bangun malam untuk salat malam dan witir ya, salat malam dan witir. Ini pembahasan tentang witir itu panjang, apalagi pembahasan tentang salat malam, karena memang salah satu salat yang utama dari salat sunnah itu adalah salat malam. Bahkan Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan 2 salat sunnah, yaitu salat witir dan salat fajar. Jadi kadang-kadang Rasulullah tidak salat rawatib yang lain, kadang-kadang tidak salat sunnah sebelum qobliyah zuhur misalkan, atau ba'da isya. Kadang-kadang Rasulullah karena sebuah kondisi beliau meninggalkan, tetapi beliau tidak pernah meninggalkan salat witir dan salat
fajar. Jadi kalau kita pengen meniru, pertahankan itu ya. Bangun wis wah kurang 5 menit adzan subuh wis witir gitu. Wah witir nggak cukup 3 rakaat, 1 rakaat cukup. Yang penting dalam tanda petik sah kita melaksanakan sholat witir begitu. Baik, itu juga tidak kita bahas secara detail karena panjang banget ya, panjang banget. Baik. Oh iya, dan salat witir itu Bapak Ibu rahimakumullah, tambahan saja. Salat witir itu kita boleh memilih di sebelum tidur, di tengah malam atau di akhir. Itu di masing-masing ada. Rasulullah pernah melaksanakan itu. Begitu. Barang siapa khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah dia mengerjakan salat witir di awal malam. Dan barang siapa yang berharap mampu bangun di akhir malam, hendaklah dia mengerjakan witir di akhir malam. Karena sesungguhnya salat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, itu salat witir aja. Ya, salat witir, dan mestinya salat witir ditekankan di sini, tapi tidak berarti salat malamnya tidak termasuk. Ya, di sini juga ada pembahasan tentang disunahkan melaksanakan salat malam yang 11 rakaat. Begitu, saya teruskan di pembahasan tentang yang kedua, tentang yang keberapa lagi nih. Ini sengaja saya lewat ya, karena Ramadan ini kita membahas ini hanya 4 kali. Jadi sambil poin-poinnya saja, biar khatam. Baik, yang yang kedua, salat sunnah waktu fajar adalah azan dan sunnah-sunnah terkaitnya. Jadi azan itu ya, kalau azan jelas ya. Tapi bagi yang tidak mendengarkan azan, maka disarankan di buku ini, di hadis Rasulullah SAW, itu untuk mengikuti suara muadzin, mengikuti. Tawarannya, apabila seorang muadzin mengumandangkan azan seraya berseru Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu salah seorang di antara kalian mengucapkan hal yang sama dan seterusnya, yang kita sudah paham itu. Ketika hayya 'alal falah kita mengucapkan, ketika hayya 'alas shalah kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah juga demikian. Allahu Akbar diikuti dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah diikuti itu. Maka dengan sepenuh hati, kata Rasulullah, niscaya dia akan masuk surga, gitu. Jadi masuk surga itu gampang ya. Jadi masuk surga itu sajane gampang. Maka sampai Rasulullah dalam hadis yang lain dikatakan bahwa semua orang itu masuk surga, kecuali yang masih ingat saya menyampaikan itu, semua orang akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kenapa? Karena kunci-kunci surga sudah diberikan, caranya sudah diajarkan, jalannya sudah ditunjukkan. Wong karim lakoni kok ya ora gelem. Berarti kan semua orang masuk surga kecuali orang yang tidak mau menempuh jalan itu, begitu. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, nek pengen mlebu surga, salah satu caranya terkait dengan hadis ini adalah menjawab adzan, ya. Jadi nanti kalau pas adzan dijawab itu masuk surga. Enak banget kan, sakjane enak mlebu surga loh. Jadi sampai masuk neraka itu berarti emang yo kebangetan. Begitu. Nah, terkait dengan sunnahnya adzan ada beberapa, membaca zikir setelah setelah adzan, kemudian membaca salawat setelah adzan, dan ada berdoa setelah selesai adzan dan seterusnya, tidak kita bahas. Baik. Sebentar tak cek dulu ya, kurang berapa menit ya. Jangan sampai kebablasan. Kalau jam saya masih kurang 2 menit. Baik, sebagai penutup, salat sunnah fajar dan sunnah yang terkait dengannya. Salat sunnah fajar terkait dengan itu, salat sunnah fajar itu sudah sangat ditekankan sekali ya. Barang siapa yang salat barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, maka ia dibangunkan rumah di surga. Ini umum. Hadis yang khusus itu bobotnya salat fajar itu sebobot apa? Dunia dan seisinya. Salat fajar itu adalah salat rawatib pertama ya. Jadi saya pernah ditanya, salat fajar itu salat sebelum adzan atau salat sesudah adzan? Maka saya jawab,
salat fajar itu adalah salat rawatib setelah salat rawatib pertama di hari itu. Jadi ya sebelum subuh, setelah adzan sebelum subuh, itu namanya salat fajar ya. Baik, itu besok akan kita bahas secara detail aja karena waktunya sudah masuk hampir maghrib. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.